Di Kabupaten Garut, Jawa Barat, seorang pendeta diusir dari rumah pribadinya. Bukan karena melanggar hukum, tapi karena rumahnya diduga digunakan untuk kegiatan ibadah. Yang mengusir, ormas, perangkat desa, dan masyarakat setempat. Padahal di negara hukum, tak boleh ada pengusiran tanpa proses. Tapi di sana, agama jadi dalih dan kekuasaan lokal jadi palu. Dan masih segar dalam ingatan kita, telah terjadi peristiwa yang sempat jadi viral beritanya di berbagai platform media sosial. Sebuah peristiwa intoleransi yang mengguncangkan masyarakat Indonesia bahkan mungkin dunia. Peristiwa yang memalukan sekaligus memilukan. Di Cidahu, Sukabumi, sebuah villa pribadi dikepung. Di dalamnya, puluhan anak muda dari berbagai daerah sedang mengikuti retret rohani. Bukan pesta, bukan keributan, tapi kegiatan yang membimbing mereka mengenal Tuhan, belajar kasih, dan membentuk akhlak mulia. Di antara mereka, banyak yang yatim piatu, anak-anak yang kehilangan orang tua tapi masih punya harapan, dibimbing menjadi manusia baik. Ini bukan sekadar retret, ini adalah investasi moral untuk masa depan bangsa. Tapi apa yang terjadi? Masa datang dengan amarah, lalu membubarkan, merusak, dan menghina. Simbol iman mereka, salib, diinjak-injak, dibuang ke selokan seperti sampah. Dan yang memprovokasi, Kapolsek, kepala dusun, dan aparat desa lainnya. Kini mereka jadi tersangka, bukan pahlawan, tapi sebagai bagian dari pelaku yang ikut berkontribusi memanaskan situasi hingga terjadinya kerusuhan yang menghancurkan harapan generasi sekaligus mempermalukan agamanya sendiri tanpa mereka sadari. Di Depok, sebuah gereja yang sedang dibangun ditolak. Massa turun ke jalan, padahal izinnya lengkap dari kelurahan, kecamatan, hingga instansi teknis. Tapi tetap ditolak dengan dalih belum harmoni. Sementara di Padang, di Kalimantan Barat, nasib serupa. Pembangunan rumah ibadah dihambat, bukan karena aturan, tapi karena fobia terhadap perbedaan. Dan di Riau, seorang anak kelas 4 SD tewas, bukan karena sakit, bukan karena kecelakaan. Ia dibuli, diintimidasi, dihina karena agamanya berbeda dari teman-temannya. Ia hanya ingin main, ingin tertawa, ingin jadi anak-anak. Tapi ia dihancurkan oleh kebencian yang tidak seharusnya ada di usia itu. Pertanyaannya, siapa yang mengajari anak-anak itu membenci? Siapa yang menanam benih permusuhan di hati mereka? Bukan sekolah, tapi lingkungan, tapi keluarga, tapi masyarakat yang sudah kehilangan akal sehat. Kita mengajarkan anak-anak membaca doa, tapi juga mengajarkan mereka untuk alergi terhadap yang berbeda. Lalu di mana letak rahmatan lil alaminnya? Di mana letak rahmatan lil alaminnya ketika rumah pribadi diusir hanya karena doa? Di mana letak rahmatan lil alaminnya ketika retret moral dihancurkan seperti kriminal? Di mana letak rahmatan lil alaminnya ketika izin lengkap tetap ditolak? Di mana letak rahmatan lil alaminnya ketika anak kecil tewas karena berbeda? Fakta pahitnya, kita hidup di tengah arus besar fanatisme buta yang tidak lagi lahir dari kedalaman iman, tapi dari kebodohan, dari kepentingan, dari manipulasi. Rakyat kecil yang seharusnya menjadi pelindung nilai kemanusiaan justru kerap menjadi kawanan yang mudah digiring, seperti bebek, seperti kambing, tapi bukan karena mengikuti induknya, tapi karena ditakut-takuti oleh penggembalanya. Penggembala yang berteriak, kafir, murtad, neraka menantimu, sambil mengiming-imingi, surga menantimu kalau kau nurut aku. Seolah-olah ia pernah ke sana, seolah-olah ia punya kapling,
seolah-olah ia jadi panitia penerimaan penghuni surga. Seperti pengembang perumahan yang mengatur siapa boleh masuk dan siapa harus pergi. Siapa yang menggerakkan mereka? Siapa yang menyusun narasi bahwa doa di rumah adalah ancaman? Siapa yang membagi nasi bungkus dan uang demi masa yang konon menjaga ketertiban? Tidak perlu jauh-jauh mencari jawabannya. Lihat saja siapa yang naik daun setelah kerusuhan. Siapa yang tiba-tiba muncul di panggung dengan jubah panjang dan suara lantang? Siapa yang menjadikan ketegangan sosial sebagai bahan kampanye? Karena di balik setiap aksi intoleransi, selalu ada tangan-tangan tak kasat mata yang sedang mencari cuan dan kekuasaan. Agama kini sering direduksi menjadi simbol, bendera, jubah, takbir, spanduk. Semua dikibarkan tinggi-tinggi, seolah-olah itulah ukuran keimanan. Tapi justru isi hatinya yang dikubur dalam-dalam. Kita lupa bahwa iman yang sejati bukan diukur dari seberapa keras kita berteriak, tapi dari seberapa dalam kita merangkul. Bukan dari seberapa tinggi bendera berkibar, tapi dari seberapa rendah hati kita membantu yang jatuh. Kita mengajarkan anak-anak membaca doa, tapi juga mengajarkan mereka untuk alergi terhadap yang berbeda. Kita membanggakan simbol agama, tapi menolak menanggung penderitaan sesama. Kita menghiasi dinding dengan ayat-ayat suci, tapi menutup pintu bagi yang berbeda keyakinan. Padahal, ajaran agama yang paling mendasar dalam semua tradisi adalah tentang kemanusiaan. Tidak ada paksaan dalam agama. Barang siapa menyelamatkan satu nyawa, seolah-olah ia menyelamatkan seluruh umat manusia. Fanatisme yang tidak dikawal akal sehat dan kasih sayang bukanlah keimanan. Itu adalah kebodohan yang berjubah suci. Dan ketika agama dijadikan alat politik, yang sebenarnya sedang dihancurkan bukan hanya kebebasan beragama, tapi jiwa dari agama itu sendiri. Maka sudah saatnya kita kembalikan agama pada tempatnya, bukan sebagai alat pengusiran, bukan sebagai senjata untuk menghina, tapi sebagai jembatan cinta. Karena iman yang sejati bukan diukur dari seberapa keras kita berteriak, tapi dari seberapa dalam kita merangkul. Bukan dari seberapa tinggi bendera berkibar, tapi dari seberapa rendah hati kita membantu yang jatuh. Di akhir perjalanan, Tuhan tidak akan bertanya, "Berapa banyak musuhmu yang kau kalahkan?" Ia akan bertanya, "Berapa banyak yang kau selamatkan saat kau punya kekuatan?" Karena agama bukan bendera. Agama adalah hati. Jika ada sedikit saja ruang hati yang masih tersisa untuk peduli kepada sesama, saya akan sangat menghargai dan sangat berterima kasih untuk like dan komennya, serta kesediaan membagikan dan menyebarkannya. Berharap akan ada banyak jiwa-jiwa yang terbangun dan tergugah untuk menyadari diri dan menjaga seluruh keluarganya, kerabat dekatnya juga lingkungannya, dari pemikiran-pemikiran yang menyempit, mengarah kembali ke peradaban primitif. Terima kasih.